Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani Eka Saputri dalam podcast Cakap Sana, Cakap Sini. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang pertolongan pertama pada ibu melahirkan saat tidak ada tenaga medis. Bersama narasumber Bidan Dika Trimuzayana, Sarjana Terapan Kebidanan Bidan RSI Unisma Malang. Selamat pagi Mbak Bidan. Selamat pagi Mbak. Ya, ini panggilannya Mbak Dika ya? Mbak Dika aja. Iya, Mbak Dika. Ya. Boleh disapa dulu dong Tribuners yang ada di rumah. Halo Tribuners Jawa Timur ya ini Ya, Jawa Timur. Mungkin seluruh Indonesia juga bisa. Seluruh Ya. Indonesia bisa. Ya, pokoknya rekan-rekan Tribuners semua yang ada di rumah. Selamat pagi semuanya. Sehat semua ya? Sehat. Iya. Mbak Dika sendiri sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini juga lagi hamil ya? Alhamdulillah. Lagi sedang berbadan 2. Iya, ini berapa bulan Mbak kira-kira? 5 jalan 6. 5 jalan 6 ya. Semoga persalinannya nanti lancar ya Mbak ya. Amin. Ya, makasih doanya. Iya, iya. Mbak Bidan Ya. Dika. Ini kan sempat beberapa waktu yang lalu itu viral ya. MUA menolong ibu melahirkan. Dan di situ di pesawat itu juga ada tenaga medis dokter radiologi. Ya, iya kan Bu Bidan? Ya. Dan kalau misalkan orang yang di pesawat itu kan melahirkan ada tenaga medis, dan bagaimana pertolongan pertama jikalau di pesawat itu atau enggak di sekitar masyarakat tidak ada tenaga medis, seperti salah satu contohnya itu artikel berikut ini tentang Pak Kades mengaku gemeteran dan panik bantu ibu-ibu melahirkan di tengah jalan modal nekat. Nah, seperti itu artikelnya Mbak Bidan. Itu seperti apa pertolongan pertamanya? Sebenarnya sih kalau bisa yang paling utama yang bisa kita lakukan ya itu tidak harus menolong bayinya dulu. Maksudnya itu dalam artian kalau dirasa ini masih panjang prosesnya, dari mana sih kita tahu masih panjang? Misalnya si ibu itu belum punya keinginan untuk mengejan, kayak gitu Mbak. Jadi misalnya dilihat kondisinya nggak ada keluar misalnya cairan ketuban atau apa, kan sebenarnya mungkin ya, karena kan nggak bisa dipastikan karena bukan tenaga medis, itu masih agak bisa kita tunda lah persalinannya, kasarnya kayak gitu. Apalagi belum terlihat kepala bayinya udah nongol nih, udah mau keluar gitu kan. Jadi kalau bisa sih utamakan untuk justru mengajarkan ibu bernafas dulu, menenangkan si ibunya. Terus segera cari pertolongan yang lain, misalnya udah di mobil atau gimana, segera cari vaskes terdekat. Kan sekarang mudah ya, ada Maps, ada Wise, terserah mau menggunakan yang mana. Yang paling utama sih kita harus cari ke vaskes terdekat memang, karena kenapa? Nggak ada perlindungan hukumnya juga kalau misalnya orang awam mau menolong gitu, nanti takutnya misalnya berhasil lahir nih terus bayinya kenapa-kenapa, orang tua si bayi ada rasa nggak terima misalnya, terus menuntut ini yang menolong kayaknya pas itu gini deh gitu kan misalnya. Ya sama orang awam kan juga masih menebak-nebak misalnya, takutnya nanti ke arahnya malah nggak ada perlindungan hukum untuk si penolongnya ini nanti juga lebih berbahaya, gitu. membahayakan penolong ya Mbak ya. Betul. Dan prinsip utama dalam pertolongan persalinan sebenarnya ya aman penolong juga gitu, karena nggak tahu riwayatnya. Misalnya amit-amit nih ternyata kita niat baiknya nolong, tapi ternyata si pasien ini ada penyakit tertentu yang ternyata bisa menular dari darah gitu-gitu, malah kita sendiri kan nanti ibaratnya niat baik jadinya kita mendapatkan resiko yang tidak baik juga. Tapi misalkan sudah terdesak nih Mbak, ketubannya sudah pecah, terus kepala bayi sudah nongol, itu seperti apa Mbak? Misalkan tidak ada benar-benar nggak ada tenaga medis di sekitar lingkungan, misalkan mau melahiran di jalan tol atau dimanapun gitu, seperti apa? Kalau kondisinya kayak gitu, yang pasti kita harus mengamankan lokasi dulu ya, kan kita nggak diupayakan tidak menolong di lokasi-lokasi yang berbahaya. Contohnya misalnya lokasi yang terlalu kayak di bis banget gitu loh. Jadi setidaknya di bis bisa cari yang lebih agak luas atau mungkin kursinya bisa digeser atau gimana. Jadi justru baringkan ibunya di tempat yang nyaman dulu, dan juga leluasa buat kita untuk menolong nantinya kayak gitu, dan tidak membahayakan janin juga. Misalnya di atas kursi dipaksa mengejan, bayinya lompat nih jatuh dari kursi, kan malah berabe ribet gitu loh ke kitanya kan. Jadi pastikan lingkungannya aman dulu, nyaman juga buat kita sebagai penolong, dan pastikan kita tidak sendirian gitu. Jadi maksudnya seandainya ada apa-apa pun kita ada saksi nih, oh kita loh sudah melakukan ini, misalnya membantunya baik segala macam.
Terus yang terpenting upayakan ada kain bersih gitu. Jadi nanti misalnya bayinya udah memang keluar dengan sendirinya, setidaknya meskipun nggak kita pegang kita apa, karena melahirkan kan instingnya. Jadi bayinya bisa keluar sendiri otomatis kayak gitu. Ya segera aja bayinya kita keringkan. Kalau bayinya memang sudah nangis bagus, cukup dikeringkan aja. Cukup dikeringkan, nggak usah dilakukan apa-apa. Maksudnya kayak mau kita ikat apa tali pusat nggak usah, biarin aja dulu. Yang penting bayinya kering, hangat, ganti kain dengan yang bersih, yang cukup menghangatkan bayi, taruh bayi di dada ibunya. Di bayi dada ibunya? Iya, jadi maksudnya memang agak kayak kelihatannya kurang sopan sih kalau kita buka-buka kancing gitu ya, tapi emang paling sederhana itu taruh di dada ibu. Itu memang ada salah satu metodenya dalam proses persalinan, namanya itu IMD, inisiasi menyusu dini. Jadi memang kalau memang bayinya bagus, dilihat normal, ibunya juga bagus, biarkan aja dari pusatnya dulu, keringkan bayinya, taruh di dada ibu, selimuti. Pastikan semuanya hangat, segera cari vaskes terdekat. Tetap kuncinya adalah cari vaskes terdekat gitu. Karena sebagai orang awam kalau kita malah potong plasenta segala macam, takutnya terlalu beresiko. Jadi dibiarin aja. Tapi kalau misalkan orang yang mau menolong belum memotong tali pusatnya, itu dibolehkan nggak sih dibiarin aja gitu Mbak Bidan? Boleh. Kalau memang ibaratnya kita lihat lingkungan juga nggak ada alat yang bisa kita gunakan. Kalaupun ada misalnya ada gunting nih, tapi guntingnya misalnya harus khusus memang khusus. Semua peralatan yang kita gunakan untuk menolong persalinan harus dalam kondisi steril dan khusus. Kalau kita pakai asal gunting kertas atau gunting apa, takutnya sterilitasnya kurang gitu, nanti malah membahayakan ke si adik bayinya itu sendiri. Jadi dibiarkan aja. Karena ada teori-teori, sebenarnya nggak baru-baru amat sih teorinya gitu, cuma penerapannya belum banyak diketahui banyak orang. Itu namanya delay umbilical cord clamping ya. Jadi itu nanti si plasentanya atau si tali pusatnya itu kita biarin aja dulu gitu. Sampai kering? Sampai aliran darahnya biasanya cukup, nggak harus kering banget. Tapi kan memang kalau di luar negeri ada sih yang dibiarkan sampai dia misalnya lepasnya seminggu nih, dibiarin aja seminggu. Jadi ari-arinya bahkan sampai tali pusatnya tuh dibiarin kering, nanti dia lepas dari bayinya baru dikubur atau diapakan terserah gitu. Cuman kalau di kita takutnya melakukan hal itu tuh karena lingkungannya kita nggak bisa menjamin juga, resiko infeksi juga masih cukup besar lah, kita belum cukup memadai untuk sampai ke situ. Tapi kalau secara misalnya sederhananya bisa lah ditunda dalam waktu misalnya 1 jam 2 jam, nggak ada masalah. Dibiarkan aja. Nanti tali pusat itu kan kelihatannya kalau baru lahir, kalau mbaknya pernah nih misalnya, itu kayak masih seger banget, itu ada aliran darahnya. Jadi masih berdenyut karena ibaratnya itu kayak jantung makanan si bayi, semuanya itu dari situ. Malah bagus juga sih, jadi mengurangi resiko anemia pada bayinya kayak gitu-gitu. Jadi kalau menurutku nggak ada masalah, mau misalnya ditunda pemotongannya mau berapa lama pun nggak ada masalah. Yang penting bisa menjamin, nggak dipaksakan misalnya areanya ditarik keluar dulu atau gimana, nggak apa, biarin aja di dalam ibunya dulu, cari pertolongan terdekat 1-2 jam, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti tadi kalau misalkan kita ngasal memotong tali pusat itu bisa menimbulkan apa tadi, anemia? Kalau ngasal motongnya pasti resikonya yang paling utama infeksi dulu. Infeksi dulu. Dan infeksi itu kan gejalanya nggak yang tiba-tiba kelihatan nih gitu. Jadi malah infeksi itu bisa berkelanjutan dulu. Misalnya dia baru ada gejala infeksinya setelah 3 hari nih, kok bayinya jadi lemas, jadi rewel, jadi misalnya nggak mau nyusu, demam tinggi atau segala macam, resikonya tuh baru muncul beberapa hari kemudian kayak gitu. Jadi malah mending nggak usah dipotong, jadi dibiarin aja. Dibiarin dulu. Toh misalnya pun plasentanya atau ari-arinya itu udah keluar dari rahim si ibu, udah di luar, udah yang penting kita bungkus aja dulu dengan kain bersih, atau misalnya ada kantong plastik yang baru, udah masukin aja plasentanya ke situ, tapi tetap dibiarkan menyambung ke si bayinya. Nanti pas nyampe vaskes baru itu urusan misalnya bu bidannya atau perawatnya atau dokternya untuk motong itu. Karena nanti kalau salah mengikat pun, misalnya nggak dipotong tapi diikat aja, nggak kenceng ikatnya atau malah terlalu pendek, terlalu panjang, itu juga bisa resiko perdarahan. Gitu. Tapi kalau misalkan proses pemotongan tali pusat yang benar tuh seperti apa sih Bu Bidan? Kalau tali pusat yang benar, kalau kita mengacu pada teori pertolongan persalinannya ya kan ada asuhan persalinan normal namanya. Itu biasanya dipotong 1-2 menit pasca bayinya lahir gitu. Jadi nanti
potong itu sekitar 2-3 cm dari perut si bayi. Jadi yang kita utamakan perut si bayi dulu, kita ukur 2-3 cm. Kita pasang misalnya talinya, bisa pakai tali. Kalau sekarang yang terbaru itu kan ada klem kayak plastik, jadi non reusable, jadi cuma satu bayi satu klem itu. Nah itu kita klem, dan itu sudah pasti tidak ada aliran darah lagi, nggak ada perdarahan. Baru kita klem sisi ibunya, baru kita potong gitu. Jadi nggak asal tiba-tiba udah kita tekan aja terus kita potong gitu, enggak. Memang ada boleh teorinya ngasal juga, ya, nggak boleh harus ada ngasal. teorinya. Betul. Tapi misalkan kalau untuk nggak ada tenaga medis, kita orang awam boleh nggak sih memotong tali pusat itu? Seperti contohnya kasus yang kemarin-kemarin itu viral di media sosial. Sebenarnya tetap nggak boleh ya. Nggak boleh. Iya, maksudnya nggak boleh. Apapun intervensi yang diberikan kepada misalnya ibu bersalin itu kan sudah ada aturannya, kayak gitu. Dan ada pelatihannya khusus segala macam. Ya itu tadi banyak resiko yang misalnya bisa terjadi kalau itu dilakukan sama orang awam itu sendiri. Jadi kalau saya misalnya pun orang awam, saya mengamankan diri saya sendiri dulu. Apalagi paparan darah dari si ari-ari atau tali pusat ini kan juga banyak, besar gitu. Terlalu beresiko untuk melakukan hal tersebut. Benar. Berarti dibiarin aja ya Mbak ya, jangan ngasal. Iya, sudah mending kalau memang mau niatnya menolong, tolong bayinya dulu aja. Maksudnya keringkan aja kayak tadi saya bilang itu aja kayak gitu, nggak ada masalah dari situ. Iya Mbak, tapi misalkan kalau kasusnya ini misalkan ada ibu melahirkan di rumah sendirian Mbak, gak ada keluarga, itu gimana Mbak? Kalau untuk misalnya ibu-ibu nih kan orang melahirkan tuh nggak yang ujuk-ujuk wah tiba-tiba bayinya nongol nih gitu kan, enggak, maksudnya ada proses melahirkan itu prosesnya banyak gitu. Misalnya dari keluar flek dulu misalnya, terus atau kenceng-kenceng dulu perutnya, kaku-kaku dulu. Apalagi misalnya anak pertama itu kadang orang itu kaku-kakunya mulai sekarang lahirnya seminggu lagi tuh ada banyak, maksudnya tuh jadi nggak yang tiba-tiba ujuk-ujuk nih bayiku udah lahir gitu, enggak, jeng-jeng, surprise gitu, enggak gitu kan. Jadi maksudnya tuh prosesnya tuh panjang. Jadi kalaupun misalnya sendirian di rumah, tetap kita itu selama hamil kita itu harus mawas diri, maksudnya kita mengenali diri kita nih sendiri. Terus kita harus tahu hotline atau nomor siapa yang bakal kita hubungi. Misalnya, oh suamiku kerja, yang terdekat itu siapa. Terus misalnya adanya tetangga, ya sudah minta tolong tetangga. Kerasa kencengannya kok makin sering, kok udah nggak ketahan, mending ke tetangga, minta tolong diantar ke vaskes terdekat atau gimana. Kalaupun memang terpaksa bayinya udah lahir banget nih, udah nggak nahan. Kadang kecenderungan nggak bisa nahan tuh ada di anak ketiga, keempat, kelima, kesekian gitu ya. Misalnya kan kayak yang kata orang dulu bersin aja lahir nih bayinya gitu kan, salahnya. Itu mending apa ya, kayak tetap minta pertolongan sama tetangga. Kalau udah lahir bayinya, tetap lakukan kayak awal tadi aja, keringkan, pastikan ibunya itu cukup baik, cukup sadar, kasih minuman manis ataupun cemilan atau apa, segera bawa ibu dan bayinya untuk ke vaskes terdekat gitu. Iya, tapi kasusnya, kalau kasusnya beda ya Bu Dokter, ini kan kasusnya, Bu Bidan, Mbak Bidan. Mbak Bidan, kasusnya kalau misalkan orang wanita hamil itu dari hasil, mohon maaf ya Tribunas, hubungan gelap. Nah itu pastinya kan nggak akan memberitahu siapa-siapa, tahu-tahu melahirkan sendiri. Itu kan pasti ada faktor resiko bagi ibu dan bayinya. Itu seperti apa Bu Bidan, Mbak Bidan? Kalau sebenarnya saya pernah mengalami beberapa kasus sih, kayak misalnya mahasiswi yang dia terlalu takut untuk membilang siapa-siapa, kayak kata Mbak tadi, akhirnya lahir di kos-kos dan segala macem. Pada akhirnya malah banyaknya tuh lari ke bayinya tidak tertolong itu tadi, karena kan maksudnya dia nggak bisa mengkontrol dirinya sendiri, dia cuma punya insting buat melahirkan tapi kontrol instingnya yang tidak ada gitu. Kalau dari situ sih kebanyakan pada akhirnya tuh terlambat pertolongan. Jadi terlambat itu dalam artian bayinya bayi itu kan gampang hipotermi ya, jadi kayak bayi itu sistem pengaturan suhu tubuhnya itu masih belum kayak kita orang dewasa yang kalau panas keringetan nih, dingin kita langsung ngerasa menggigil. Nah kalau bayi itu nggak ada kayak sistem kayak gitu. Jadi kebanyakan mesti bayi nanti nggak tertolong. Jadi tapi misalnya beberapa bayinya tertolong pun itu karena ada respon dari teman-teman sekitarnya, curiga kok anak ini biasanya jam segini tuh keluar gitulah, minimal ke kamar mandi atau apa. Jadi kalau kita dalam satu lingkungan kos-kosan, kita nggak bisa 100% apatis sama tetangga sekitar kita gitu. Jadi kalau ada menemukan kasus kayak gitu pun, ya segeralah untuk
gimana caranya cari pertolongan juga yang menemukan ini untuk pertama gitu. Apapun teriak dulu. Sambil kita misalnya melakukan, misalnya mbaknya nemu nih, aduh gimana aku harus ngapain, teriak dulu aja, tolong. Jadi kan orang lain mendengar sambil mbaknya datengin si ibunya itu tadi, ya tetap lakukan pertolongan awal kayak tadi aja. Cari apapun, kaos apa terserah, pokoknya yang terdekat, yang kering, yang sekiranya bisa membantu mengeringkan bayinya. Paling sederhana gosok punggungnya aja. Gosok punggungnya. Iya, bayi maksudnya setidaknya pas ditemukan udah nggak nangis pun kita gosok, namanya tuh rangsang taktil ya. Jadi beberapa bagian sensitif bayi, misalnya punggung, kaki gitu aja kita keringkan, terus segera hangatkan, misalnya ibunya lemes atau apa, segera kasih minum, jangan biarkan ibunya tertidur, tetap bangunkan, upayakan diajak ngobrol terus sampai pertolongannya datang, segera bawa ke vaskes terdekat. Vaskes terdekat ya Mbak ya. Tapi jarang Mbak terjadi kayak gitu. Maksudnya entah ya, kayak beberapa orang yang menutupi kehamilannya terus lahir, bahkan bayinya sampai dibuang pun dia tuh tetap terlihat sehat-sehat aja, karena ibaratnya tubuhnya itu nggak menerima sinyal ibunya itu loh. Kayak gitu, banyak sih kejadian kayak gitu. Itu kan kasus kebanyakan kan yang hasil hubungan gelap gitu Mbak. Bener. Yang tahu-tahu brojol gitu. Iya, tahu-tahu brojol, terus nggak ada insting dari ibunya sendiri kayak, oh aku tuh bertanggung jawab, aku melahirkan anak itu gini. Jadi kayak jarang memang terjadi, bahkan kayak tahu bayinya nggak ada pun mereka jarang ada yang punya rasa penyesalan tersendiri gitu. Biasa aja ya Mbak ya. Biasa. Nah, memang agak aneh ya. Terus Mbak Bidan, ini bagaimana tahapan proses persalinan yang baik dan benar? Kalau dari tahapan persalinan sendiri kan seperti yang dijelaskan dari awal, nggak tiba-tiba surprise bayinya lahir. Jadi kalau berdasarkan urutan yang baik dan benar dan normal itu ada 4 kala. Kala yang pertama itu biasanya awal-awal pembukaan nih. Jadi 1 sampai 10 itu 1 aja. sampai 10. Ya, 1 sampai 10 itu dengan waktunya itu harapannya setiap normalnya itu satu pembukaan 1 jam, satu pembukaan 1 jam kayak gitu. Tapi bisa cepat ketika pembukaan sudah di atas 4. Jadi 1 sampai 10 kala 1 pun masih terbagi 2 lagi nih. Gitu. Jadi ada fase laten, atau kalau saya selalu bilang fase tunggu. Jadi kadang orang yang bilang buka 1 nih tapi udah 3 hari gitu kan, maksudnya emang fase-fase awal kayak gitu aja. 1 sampai 4 itu makanya fase tunggu, fase yang masih bisa dibuat santai, makan, minum, tidur, aktivitas gitu. Nanti di atas 4, pembukaan 5 sampai 10 itu fase aktif. Jadi biasanya kenceng-kencengnya udah ibunya udah mulai yang gelisah, udah mulai nggak bisa diajak kompromi, mulai ada yang jambak-jambakan sama suami. Itu biasanya munculnya di fase-fase itu. Nanti setelah fase buka 10 udah lengkap, kepala bayinya udah turun, itu kala 2, mulai masuk kala pertolongan perlahiran kepala dan badan bayinya. Itu pun dimulainya pelan-pelan juga, ngeden segala macam di situ. Perjuangan sesungguhnya gitu kan. Habis begadang semalaman nunggu bukaan 10 terus harus ngeden lagi. Nah di situ ngedennya. Bayinya udah lahir, bagus. Kala pengeluaran ari-ari namanya kala 3. Kala 3. Jadi ari-arinya udah keluar juga, kala 3 selesai, bagus. Observasi perdarahan, nanti masuk ke kala 4. Jadi kala 4 itu bisa mulai dari jahit, misalnya ada robekan nih, dijahit. Terus kita lihat perdarahannya. Kita observasi juga tensinya ibunya gimana pada saat itu, stabil nggak ibunya, itu juga dilihatnya di situ. Jadi makanya kalau dibilang lahiran tuh cuman bayinya doang, enggak. Mohon maaf, berarti itu panjang banget runutannya gitu. Gitu sih Mbak. Itu yang normal ya Mbak. Beda ya, dengan sesar. Iya, beda dengan sesar. Kalau sesar kan nggak harus nunggu ada pembukaan lagi. Tapi kalaupun memang tidak ada indikasi, sebenarnya lebih disarankan untuk normal dulu. Ya, karena proses penyembuhannya kan lebih cepat normal. Tuh, iya. Sesar tuh nanti penyembuhannya masih agak lama, belum lagi kerja sama antar suami istrinya ini juga harus hebat sekali, gitu ya. Tapi semua ibu melahirkan normal atau sesar tuh hebat sih, iya, karena telah berjuang. Betul sekali. Dan Mbak Bidan, ini alat-alat yang dipersiapkan untuk membantu ibu melahirkan tuh apa sih? Kalau kita ada, memang sebutannya itu partes set ya. Partes itu
bahasa lain dari melahirkan. Jadi set memang yang udah disiapkan untuk melahirkan. Nah kalau disebutkan satu-satu tuh banyak rinciannya, ada klem lah, ada gunting-gunting aja macam-macam, ada macam-macam. Jadi ada gunting yang memang khusus tali pusat, terus ada yang kayak aku waktu lahiran kemarin digunting, nah itu guntingnya udah beda lagi tuh. Udah sekali pakai motong itu udah on, ibaratnya kita nyebutnya on, jadi itu udah nggak bisa dipakai lagi. Sekali pakai. Jadi setiap alat-alat dalam partes set itu sekali pakai, bukan maksudnya sekali pakai dibuang gitu enggak. Nanti kita steril lagi memang, tapi lagi. Satu kali penggunaan aja. Misalnya udah dipakai gunting, ya udah berarti on. Kita sendirikan. Biasanya kita siapkan bengkok ya. Jadi bengkok itu buat naruh yang udah kotor gitu. Jadi udah dipakai ngeklem, udah kena kontak dengan pasiennya, udah kita taruh gitu. Banyak, ada klemnya, ada guntingnya, terus ada juga untuk mecah ketuban itu alatnya beda lagi gitu. Jadi memang ada dalam satu set itu sudah macam-macam nih, ini buat runtutan misalnya, ini buat ini itu ada sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi makanya kalau pun asal menolong, asal memotong segala macam kan yang kita ragukan itu nilai dari sterilitas itu sendiri, karena kalau bisa proses persalinan kan diutamakan menggunakan alat-alat yang steril. Untuk mencegah resiko infeksi, karena pembuluh darah yang terbuka itu banyak banget. Jadi orang ibaratnya tuh kalau mau infeksi datang tuh tinggal wah udah dibukain pintu gitu ya. Jadi makanya harus benar-benar terjaga. Harus benar-benar terjaga ya. Nah, Mbak Bidan, terus agak tipe. Mbak Bidan, ini apa saja nih yang perlu dipersiapkan untuk ibu hamil ketika melakukan perjalanan jauh? Kalau perjalanan jauh, dari saya sih tipsnya yang pasti mengenali diri sendiri dulu. Maksudnya kehamilannya seperti apa, dalam kontrol nih dari awal kita kontrol, ngikuti kehamilannya. Oh posisi bayinya ada yang bermasalah nggak sih, terus misalnya posisi ari-arinya itu bahkan juga bisa bermasalah juga kan Mbak, maksudnya bagus nggak sih. Jadi dari kontrol gitu itu kita bisa mengenali diri kita sendiri dulu, kira-kira aku mampu nggak ya melakukan perjalanan ini. Terus kita juga harus mengukur kira-kira perjalanannya akan berapa lama, menggunakan transportasi jenis apa kayak gitu. Terus pastikan usia kehamilannya itu aman. Yang dikatakan itu aman itu dari mana ya? Dari rekomendasi dokter spesialisnya. Dari beberapa, bahkan akhirnya saya searching kan, karena kasus kejadian lahiran di pesawat segala macam. Sebenarnya maskapai itu sudah menetapkan loh usia mana-mana aja yang aman untuk terbang ya. Terus ada surat rekomendasi dari dokter objinnya, itu kan juga dilihat. Masalahnya tuh nggak cuma misalnya kita periksanya ke bidan nih, tapi kita mau terbang, bidan itu belum ada wewenangnya untuk mengeluarkan surat rekomendasi terbang itu. Jadi memang tetap harus kembali ke objin lagi untuk membawa surat rekomendasinya itu. Terus dari situ kita juga harus tahu, misalnya perjalanannya ternyata darat nih, terus mbaknya mau pulangnya ke Jogja 5 jam gitu ya. Kira-kira dalam 5 jam perjalanan tuh harus tahu, misalnya melewati beberapa fasilitas kesehatan tuh apa aja. Misalnya rumah sakit terdekat yang misalnya lewatnya Solo ini rumah sakitnya apa ya, Ngawi rumah sakitnya apa, segala macam itu paling enggak mbak harus tahu lah. Fasilitas kesehatan terdekatnya itu mana, lokasinya bagaimana, terus perjalanannya akan seaman apa, senyaman apa, menciptakan lingkungannya itu. Pastikan tidak melakukan perjalanan sendiri, itu yang paling utama. Harus didampingi ya? Harus ada pendamping. Kalau saran saya tetap bawa pendamping. Maksudnya beda, kita mau perjalanan sendiri dan ada pendampingnya itu beda nantinya. Yang membuat beda artinya itu kita kan kalau butuh apa-apa pasti lebih nyaman ngomong ke memang saudara atau apa. Kalau kita sendirian kan ini sebelah, kira-kira kalau aku ngomong gini gimana ya, kan jadi banyak pikiran kayak gitu. Cuma mengamankan dirinya tidak melakukan perjalanan sendirian, melakukan perjalanan tetap di usia kehamilan yang aman, memastikan kondisi kehamilannya juga bagus. Yang pasti tidak melakukan perjalanan di usia kehamilan akhir. Dalam artian bayi itu bisa lahir sewaktu-waktu setelah 37 minggu. Jadi kalau misalnya, aku kerjanya di Malang nih, tapi rumahku di Jogja tadi itu. Nah, kapan sih aku harus pulang? Kalau bisa sebelum 36 minggu itu sudah harus pulang. Kenapa? Karena di atas 36 minggu itu terlalu beresiko untuk melakukan perjalanan jauh. Karena kontraksi bisa datang sewaktu-waktu, adik bisa lahir dimanapun. Sebenarnya usia berapapun itu tidak ada kata yang benar-benar 100% aman nih buat ibu hamil gitu.
Tapi itu bisa dipastikan dari pemeriksaannya tadi. Cuman memang tidak disarankan. Biasanya orang-orang liburan pun naik pesawat itu kan lebih direkomendasikannya di trimester 2, usia 14 minggu sampai 28 minggu itu. Di atas itu mending lebih banyak istirahat di rumah. Kalaupun mau mudik, mending lahiran dulu aja. Mudik pasca melahirkan itu jauh lebih aman. Maksudnya kayak aku maunya tuh pulang kampung selama aku cuti melahirkan, jadi lebih aman lahiran dulu, setelah itu pulang. Gitu sih kalau dari saya. Tadi kriterianya sudah disebutkan ya Mbak ya, Iya. kriteria ibu hamil untuk melakukan perjalanan jauh. Iya, pasti ada usia kehamilan aman. Mengenali dulu kehamilannya, adakah penyulit dalam kehamilan tersebut. Terus memastikan tidak melakukan perjalanan sendiri, ada surat rekomendasi dari dokter objinnya. Iya, kayak gitu. Ya, baik, terima kasih Mbak Iya. Bidan atas waktu dan kesempatannya telah Iya, hadir di studio Tribun Jatim sama-sama. malam ini untuk berbincang tentang pertolongan pertama pada ibu melahirkan saat tidak ada tenaga medis di sekitar kita. Ya, sama Mbak. Kalau ada kesempatan lain nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oh iya, Tribuners. siap. Ini berarti Mbaknya bisa terus ya kalau dihubungin ya Mbak Esa? Insya Allah nanti selama tidak repot dan ada waktunya nanti kita bisa Oh ngobrol lagi. iya, siap. Nanti kita akan kontak lagi Mbak Bidan Dika ya, Tribuners. Baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani Eka Saputri dan Dika Trimuzayana. pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Cakap Sana Cakap Sini episode berikutnya. Dadah.